Jadi satu-satunya di Unila sekaligus klub selam tertua di Sumatera. Bukan Iya. tertua di Lampung ya, tapi tertuanya di Sumatera. Sumatera. Kalau kita lebih ke saintifik ataupun penyelaman ilmiah, jadi kita terkait penelitian, terkait konservasi juga. Jadi di situ kita bergerak ya. Apa sih penyelam ilmiah ini? Halo, selamat malam. Ketemu lagi di Bincang Kampus. Nah, malam ini saya sudah bersama dengan Ketua Klub Anemon FMIPA Unila, Abdul Aziz. Iya. Halo. Halo Mbak. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, ini yang pertama kali kita ketemu ya. Iya, Pertama benar. kali banget. Pertama kali nih. Iya. Ini namanya kan Abdul Aziz. Iya. Panggilannya apa nih? Kalau untuk panggilan bisa Abdul, bisa Aziz, bisa juga Adul. Tapi rata-rata kalau kawan-kawan sih manggilnya Adul, biar lebih deket aja sih. Oh gitu. Iya. Jadi gimana nih? Apa aku panggil Adul aja nih? Panggil Adul aja lah. Iya, simple ya panggilannya Adul Simple. ya. Dari mana tadi? Kalau aku dari Klub Selam Anemon selaku Ketua Umum saat ini periode 2022. Untuk aslinya aku dari Jakarta. Oh dari Jakarta. Iya. Iya. Tadi nih dari sini kemana? Dari kampus kah? Tadi dari base camp. Jadi kita tuh ada base campnya. Nah di situ tempat kita beraktivitas, tempat kita tinggal juga. Jadi semuanya di situ kita lakukan bareng-bareng teman-teman yang lain. Di mana base campnya? Base campnya itu di Jalan Dakwah, Gang Harapan 2 nomor 22A. Jadi kalau ini posisinya itu di belakang Universitas Muhammadiyah Lampung. Oh iya. Jadi aku kira base campnya di Unila. Oh kalau di Unila itu sekretariat. Oh sekretariat ya. Iya ini kan nama klubnya nih Klub Anemon ya. Klub Klub Selam Anemon ini kalau aku nggak salah ini satu-satunya klub selam yang ada di Unila ya. Iya betul. Satu-satunya. Iya. Iya. Jadi ini kan klub selam satu-satunya yang ada di Unila. Nah kita langsung aja ya. Mungkin ada yang pengen tahu sih klub Anemon ini apa. Mungkin nanti kalau ada yang masuk Unila pengen gabung di klub ini. Karena kan pasti kan nanti kalau penerimaan mahasiswa baru kan pasti perekrutan ya. Pasti ada itu. Pasti ada perekrutan ya. Boleh langsung aja nggak nih? Oke, jadi untuk sejarah awalnya ini Klub Selam Anemon ini berada di bawah jurusan biologi. Nah, jadi untuk berdirinya ini di tanggal 30 November tahun 1995. Ini diinisiasi oleh beberapa mahasiswa jurusan biologi dan juga dosen karena mungkin untuk menunjang akademik yang ada di Fakultas MIPA khususnya di jurusan biologi tersebut. Nah, dari inisiasi mahasiswa, beberapa mahasiswa dan juga para dosen terjadilah kesepakatan untuk membentuk Klub Selam Anemon ini. Jadi bukan hanya satu-satunya, ini juga yang tertua di Pulau Sumatera. Wow. Jadi satu-satunya di Unila sekaligus klub selam tertua di Sumatera. Bukan Iya, tertua di Lampung ya, tapi Bukan. tertuanya di Di Sumatera. Sumatera. Iya. Itu anggotanya itu apakah hanya dari dari FMIPA Unila aja? Untuk saat ini keanggotaan kami itu berada di kedudukannya kan sekarang nih posisinya di Fakultas MIPA. Jadi untuk keanggotaan atau perekrutan ini khusus untuk mahasiswa di Fakultas MIPA ini. Oh, gitu. Nah, kalau sekarang anggotanya ada berapa? Kalau sekarang kita bisa dibilang lumayan sedikit sih ya. Bisa kehitung jari, ada 4 orang untuk pengurus. Oh, 4 orang pengurus. Tapi Iya. kalau anggota itu yang lain? Anggotanya ya itu udah termasuk anggota. Oh, Tapi udah kalau untuk jumlah keseluruhan itu dari awal terbentuk itu ada sekitar 150-an yang sudah menjadi anggota Anemon. Oh, Anemon ya. Tapi Iya. pasti walaupun mereka sudah lulus ya pasti masih inilah ya, Iya, masih betul. berhubungan baik, berhubungan baik. masih sering ketemu. Betul, Mungkin sering masih kumpul sering juga. masih sering ngumpul, mungkin Iya. masih sering nyelem bareng juga, Masih juga, gitu ya. iya. Iya. Nah, ini untuk kegiatan dari Anemon ini ngapain aja? Kalau untuk kegiatan kita
yang pastinya ada pelatihan, ada itu selain pelatihan kita juga ada penyelaman, ada kegiatan-kegiatan lainnya, ada field trip, contohnya ada juga pengibaran bendera bawah laut, ada ekspedisi, ada juga disnatalis dan juga ada ya pekan ini ya apa namanya pekan ilmiah. Iya gitu. Kalau kegiatan yang paling sering dilakukan apa ini? Kalau kita lebih ke scientific ataupun penyelaman ilmiah, jadi kita terkait penelitian, terkait konservasi juga. Jadi di situ kita bergeraknya lebih ke penelitian karena kita untuk menunjang akademik kita yang ada di khususnya di Fakultas MIPA. Penyelam ilmiah ini unik ya kedengarannya ya. Iya. Kalau saya sih jujur aja ya, ini saya baru pertama kali dengar ada penyelam ilmiah. Apa sih penyelam ilmiah ini? Jadi penyelam ilmiah ini penyelaman yang dilakukan memiliki tujuan tertentu yang bersifat ilmiah atau penelitian. Jadi penelitian ini banyak sih, kita bisa meneliti terumbu karang, ikan karang, mungkin juga kualitas airnya, kualitas lingkungannya, seperti itu contohnya. Iya. Itu meneliti ini untuk apa nih tujuannya? Apakah hanya untuk sekedar akademik aja atau mungkin ada tujuan lain? Tujuannya itu selain ke akademik bisa juga kita ke lingkungan karena kan semakin kesini laut kita ini semakin tercemar oleh sampah, banyaknya rusak terumbu karang oleh kegiatan aktivitas manusia dan juga oleh akibat alam tersebut dengan meningkatnya suhu di air tersebut kan mempengaruhi laju pertumbuhan terumbu karang ini dan juga mengganggu ekosistem yang ada di lautan. Gitu. Wah, jadi tujuan dari penyelaman ilmiah ini bukan cuma untuk sekedar akademik tapi untuk membantu ya menyelamatkan yang ada di bawah laut. Betul. Ini ya. Memang kalau kalau pasti kan Adul ini kan udah sering banget nyelam ya. Iya. Bagaimana sih kondisinya ini? Apa kondisi laut ini kalau Adul lihat ini apakah benar-benar rusak atau gimana? Selama saya nyelam ada beberapa sih yang terjadi kerusakan seperti akibat pengeboman, jangkar kapal, mungkin juga akibat sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat ke laut. Nah, jadi hal-hal tersebutlah yang membangkitkan kita untuk lebih mencintai alam. Kita mengadakan konservasi di situ. Kita jadi menyelamnya juga kita bukan sekedar rekreasional, kita juga bisa sekaligus membersihkan sampah-sampah yang ada di dasar laut. Dan itu kan kita juga membantu ekosistem yang ada di laut tersebut. Tapi untuk lautan yang ada di khususnya di Lampung, alhamdulillah sudah mulai kita terjaga lah ya, karena kita sudah mengedukasi dari masyarakat pesisir yang tadinya mereka nelayan itu menangkap ikannya dengan menggunakan bom ataupun pukat harimau dan juga dari jangkar-jangkar tersebut sembarangan buat membuang jangkar itu kita mulai edukasi pelan-pelan, memberi pemahaman. Ya alhamdulillahnya sudah mulai berjalan. Jadi mereka ini sudah mulai sadar lah akan pentingnya menjaga ekosistem yang ada di lautan. Iya, padahal kalau kita bisa menjaga ekosistem lautan, ini lautnya benar-benar terjaga, benar-benar bagus. Padahal enak ya dilihatnya ya. Iya, betul. Kalau kita menyelam gitu, itu kan kita ngeliatnya bagus gitu kan ya. Indah gitu kan, warna-warni gitu kan. Benar. Kan kalau misalkan terumbu karang itu hancur, ya apa yang dilihat gitu kan? Nggak enak dipandang. Iya. Nah kalau dari misalnya nih Klub Anemone ini menyelam gitu kan ke bawah laut gitu dan menemukan ada yang rusak nih, misalnya terumbu karangnya rusak. Apa sih yang dilakukan untuk menyelamatkan si yang rusak ini? Kalau dari kami itu ada yang namanya metode transplantasi. Jadi transplantasi ini kita penanaman terumbu karang itu untuk merehabilitasi atau mengembalikan ekosistem yang dulunya itu terjaga
Jadi kita kembalikan lagi, kita tanam kembali dari awal hingga terumbu karang ini besar dan bisa membantu juga ekosistem itu kembali normal. Iya, butuh waktu lama kayaknya ya kalau terumbu karang nih buat Iya, butuh waktu lama. butuh tumbuh lagi gitu ya. Itu makanya jangan sampai lah ada yang ngerusak ya terumbu karang itu ya. Betul. Karena butuh waktu lama ya kalau setahu aku ya untuk bisa tumbuh lagi Iya. itu ya. Untuk jenis-jenis terumbu karang tertentu itu bisa sampai 1 tahun itu hanya tumbuh 1 sampai 2 senti. Jadi makanya butuh puluhan tahun atau berpuluh-puluh tahun untuk bisa ada karang yang besar sekali. 1 sampai 2 senti itu kecil banget loh itu. Iya. Nah, itu tapi klub ini juga ada ini, ada mungkin kegiatan kayak membersihkan laut gitu Iya, dari ada. sampah-sampah gitu kan. Iya, ada. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini ya itu dilakukannya rutin setiap bulan atau gimana? Kalau kegiatan itu tergantung dari kepengurusannya sih, Mbak. Jadi kan kita ada kepengurusan, kita di situ juga kita menyusun agenda-agenda program kerja yang akan dilakukan. Nah, untuk program kerja yang terdekat ini kita ada kegiatan pengibaran bendera merah putih bawah laut nih. Wow. Jadi di saat 17 Agustus kita mengibarkan benderanya di bawah laut. Laut mana nih? Untuk lokasinya itu di Dusun Kalangan, Desa Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Wah, kenapa laut itu yang dipilih gitu? Karena mungkin kami untuk membantu di sana juga kan kita sudah melakukan pemberdayaan masyarakat, jadi kita lebih lebih efektif lagi lah untuk mengontrol dari masyarakat di Dusun Kalangan tersebut. Mengibarkan bendera merah putih di bawah laut ya. Iya. Jadi kalau orang-orang mengibarkannya di daratan, klub ini di bawah laut Di gitu bawah ya. laut. Kita yang berbeda lah. Karena kan kita menyelam itu kita berada di dunia lain lah. Bukan dunianya kita kan. Kita menyelam ya menggunakan alat bantu pernafasan. Jadi butuh butuh kemampuan yang tinggi, butuh skill juga, dan dibutuhkan ketenangan untuk menyelam. Iya, jadi mengibarkan bendera merah putih di bawah laut karena sengaja pengen cari yang beda ya, Ya, yang unik ya, yang lain dari yang lain ya gitu betul. ya. Iya. Nah, kita balik lagi ke aktivitas penyelaman tadi itu ya, penyelaman ilmiah. Kalau di masa pengurusan Adul ini itu ada rutinnya nggak menyelam itu? Kalau rutinnya itu kita minimal itu sebulan sekali sih, Mbak. Jadi kita menyelam itu ada tujuannya juga kita untuk monitoring transplantasi terumbu karang. Jadi terumbu karang yang sudah kita tanam ini tidak kita biarkan, tapi kita monitoring tiap bulannya. Kita bersihkan dari jadi alga-alga yang menempel di terumbu karang itu. Terus juga kita ukur laju pertumbuhannya. Jadi kita ketahuan tahu tuh, oh ternyata laju pertumbuhannya per bulan ini berapa senti segala macam. Oh, berarti klub ini nih konsen banget untuk menyelamatkan si terumbu karang ini ya. Iya, betul. Ya, nah itu apa sih selama menyelam itu ada kesulitannya nggak gitu? Kalau kesulitan mungkin sebelum kita masuk ke lautan ya kali ya, karena kan kita sebelum kita terjun ke laut itu kita ada yang namanya pelatihan, dan juga nggak sembarangan orang itu bisa menyelam. Jadi nggak sembarangan orang itu diperbolehkan untuk menyelam. Di dunia selam ini kan termasuk olahraga paling berbahaya nomor 2 di dunia. Jadi harus ada sertifikatnya atau ada license-nya, atau kalau di bahasa ininya, kalau kita mengendarai motor harus ada surat izin mengemudinya. Itu juga ada surat izin untuk menyelamnya. Iya. Itu selain itu ada lagi nggak itu halangan yang mungkin ombak yang besar atau cuaca? Ya, itu sangat mempengaruhi sih alam itu kan. Kita juga harus tahu pasang surutnya, arah arusnya, terus juga bentuk medan di bawah lautnya itu seperti apa. Itu makanya sebelum kita ke laut itu ada pemantapan akademi penyelaman. Nah, di situ materi-materi kita diberikan. Jadi kita semua nggak ada rasa panik, nggak ada rasa takut. Kita semua sudah memahami medannya. Iya.
Selama ini Adul dan teman-teman itu menyelam itu hanya sesama anggota saja, sesama pengurus saja, atau mengajak mahasiswa lain gitu? Kalau untuk menyelamnya kita tergabung juga nih. Jadi kita antar klub selam ini ada forumnya. Forumnya itu Forum Penyelam Mahasiswa Indonesia. Jadi seluruh klub selam yang ada di seluruh Indonesia ini tergabung di forum ini. Nah, ini agendanya itu tiap tahun itu ada yang namanya Jambore Selam Nasional. Nah, itu jadi kita itu bisa menyelam di seluruh wilayah Indonesia. Nah, Lampung ini kemarin di 2019 itu sebagai tuan rumah juga tuh, sebagai tuan rumah Jambore Selam Nasional. Jadi ya kita bisa dibilang sangat bangga lah. Jadi dari seluruh Indonesia itu bisa menyelam juga di Lampung. Iya, itu hanya sekedar menyelam saja, menikmati laut, atau ada yang dilakukan nggak di bawah laut itu? Ada yang dilakukan, seperti kita misalkan mengeksplor ya kan, dari spot-spot yang belum pernah kita selami, terus juga kita ada mungkin konservasinya, kita tahu di situ misalkan terumbu karangnya rusak, kita melakukan transplantasi terumbu karang, dan juga ada terkait ilmiahnya, penelitiannya, kita memonitoring terumbu karang tersebut, gitu. Iya, kalau di Lampung ini udah menyelamnya udah di laut mana aja nih? Oh, kalau aku sih masih di Teluk Ratai ya, di Teluk Lampung. Ya, insya Allah kedepannya kita bisa nyelamin seluruh wilayah yang ada di Lampung. Iya, karena yang aku dengar ya, meskipun aku belum nyelam itu ya, kecuali di Pahawang, katanya laut-laut Lampung ini semuanya cantik, semuanya bagus di bawahnya. Makanya jangan sampai dirusak gitu ya. Iya, sayang sekali. Kasihan nanti cucu anak kita, anak cucu kita kan. Emangnya nggak mau apa ngelihat ikan Nemo yang cantik-cantik, warna-warni gitu betul. kan? Iya. Nah itu kalau Adul dan teman-teman di Anemon ini nggak apa sih, pernah nggak mengajak masyarakat atau mensosialisasikan ke masyarakat ya, termasuk anak muda ini untuk bisa menjaga laut kita ini? Ya, itu salah satu tujuan kita. Jadi kita selalu memegang teguh Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi di situ ada pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian kita ini kita memberikan ilmu yang udah kita dapat ini kita sebarluaskan kepada masyarakat, khususnya di masyarakat pesisir. Karena kan mereka yang langsung bersentuhan langsung dengan laut. Nah, di situ kita melakukan terkait pengenalan, edukasi, mungkin juga kita membina dari yang merekanya belum bisa menjadi bisa menyelam, seperti itu Mbak. Edukasinya seputar apa nih? Seputar terkait penyelaman ilmiah, terkait konservasi, terkait bagaimana sih kita ini menyelam tapi tidak merusak terumbu karang yang ada. Iya, itu dilakukan itu setiap kapan itu pengabdian masyarakat itu? Pengabdian masyarakat ini untuk tiap tahunnya kita adakan. Jadi itu diagendakan tiap tahun kita melakukan pengabdian tersebut sebagai bentuk kita memegang teguh Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi dalam pengabdian masyarakat itu memberikan edukasi seputar laut ya. Bagaimana menjaga laut itu, menjaga terumbu karangnya ya terutama gitu. Itu saat edukasi itu yang menjadi apa sih namanya ya, sasaran yaitu mungkin itu, apakah maksudnya hanya masyarakat yang apa sih tinggal di pesisir gitu kan, seperti nelayan itu mungkin ya, atau semua yang ada di sana, semua usia? Kalau target kita semua usia edukasinya, tapi kita fokuskan ke usia remaja karena mereka kan yang masih semangatnya untuk menjaga dan juga melestarikan pesisir ataupun lautan yang ada di daerahnya. Jadi fokusnya ke anak muda, tapi kalau yang usia dewasa mau ikutan ya nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Iya, itu termasuk kalau yang itu kan mengajarkan mereka untuk menyelam ilmiah juga ya? Iya, betul. Iya, itu yang ikutan itu biasanya apa itu? Anak mudanya kah? Biasanya kita cari yang berminat sih Mbak, karena kan
dari minat ini kan kita gampang nih untuk melatih mereka, untuk mengedukasi mereka, untuk memberi materi-materi yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi kita cari yang berminat, walaupun jadi nggak ada batasan usia sih sebenarnya Mbak. Kalaupun selagi dia berminat dan selagi dia mampu, ya apa salahnya kita kasih tetap kita. Iya. Selain itu ada lagi kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat? Bersentuhan langsung dengan masyarakat, kita lebih ke ya itu sih pengabdian, kita edukasi, kita juga mungkin kita edukasi terkait wisatawan yang hadir ke Lampung, ya kan, bagaimana banyak kan wisatawan luar yang melakukan snorkeling di Pulau Pahawang. Nah itu kan kita beri edukasi, jangan menginjak karang segala macam. Terus juga kita edukasi hewan-hewan yang berbahaya yang ada di laut. Kalau kita tidak tahu kan, itu bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu ke kitanya juga. Iya, emang banyak sih ya itu apa sih hewan-hewan yang cukup berbahaya ya di laut itu gitu ya. Kalau nggak tahu ya kena ya, ya gitu deh ya. Iya. Jadi kalau bicara soal banyaknya wisatawan yang datang ke Lampung ini, ya itulah itu jadi salah satu alasan kita harus jaga laut juga ya. Iya, betul. Kan kita pasti bangga itu kalau wisatawan itu melihat laut Lampung ini cantik, bersih, betul. gitu kan. Kan kita yang seneng ya kayak gitu ya. Nah ini sekalian nih aku mau nanya gini, kalau pengen jadi penyelam seperti Adul dan teman-teman anemon lainnya, apa sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama minat. Ya. Yang kedua itu ini ya ikuti pelatihannya. Terus juga yang ketiga memahami dasar-dasar penyelaman. Terus bisa juga nih kalau misalkan masih mahasiswa bisa juga langsung gabung ke Klub Selam Anemon. Diajarin pokoknya Karena pokoknya kita ajarin dari nol sampai bisa. Jadi nggak ada ruginya. Iya. Kalau kondisi kesehatan, ada nggak kondisi kesehatan seperti apa itu yang nggak boleh menyelam? Oh itu ada. Jadi ada yang namanya resiko-resiko penyelaman dan ada juga penyakit-penyakit penyelaman yang disebabkan akibat kita menyelam. Nah jadi kalau untuk penyakit itu karena kita menyelam ini berhubungan dengan tekanan, jadi di dasar laut itu tubuh kita itu ditekan, jadi perlu tubuh yang benar-benar fit dan benar-benar sehat. Jadi kalau misalkan contoh kita lagi nggak enak badan atau kita sedang pilek, itu kita usahakan kita jujur dengan diri kita sendiri. Jangan mentang-mentang kita pengen nyelam, kita kondisi badan kita ini sedang tidak fit, jadi kita memaksakan, itu nggak baik. Jadi kita harus jujur. Contoh kayak misalkan kita sedang pilek, itu kan pernapasan kita terganggu kan. Nah itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau bisa, kalau misalnya kita nggak enak badan, ya jangan maksakan untuk menyelam. Iya. Nah kalau ini penyakit, ada nggak penyakit yang nggak bisa menyelam? Jantung mungkin bisa nggak? Masih bisa. Masih bisa ya jantung ya. Kalau penyakit lain, penyakit berat gitu ada nggak? Penyakit nggak ada ya? berat, ya cedera ya mungkin ya nggak bisa ya udah ya. Tapi kalau penyakit jantung juga kalau bisa ya kita tidak ada penyakit lah. Kalau bisa bahaya sehat juga ya. sih, iya. Iya. Nah ini kalau peralatan yang dibutuhkan untuk menyelam ini apa aja? Untuk peralatan, jadi kalau untuk menyelam ini namanya ini alat scuba. Nah scuba ini terdiri dari BCD, itu buoyancy device, buoyancy control device. Jadi ini seperti jaket pelampung yang kita pakai. Terus ada tabung selam, ada regulator. Itu yang utama sih untuk menyelam. Untuk yang lainnya ada peralatan dasar. Peralatan dasar ini ada masker, ada snorkel, ada juga fin. Jadi untuk menyelam ya kita membutuhkan alat dasar dan juga alat scuba. Iya. Nah
Selain itu nih Adul, ada lagi nggak kegiatan-kegiatan lain dari klub ini? Nggak ada ya? Kegiatan-kegiatan kita lebih fokus di lautan sih, Mbak. Lebih fokus di lautan. Nah, kalau mau gabung nih, nanti kan siapa tahu nih ya nanti pas perekrutan mahasiswa baru ya, terus Iya. nyari-nyari klub, pengen gabung, tertarik pengen gabung di Anemon, syaratnya apa? Syaratnya itu yang pertama sehat jasmani dan rohani. Iya, benar. Itu sih. Terus ya memiliki minat untuk di bidang penyelaman Terus? dan mengikuti semua tahapan perekrutan yang ada di klub selam Anemon. Itu aja sih, simple. Simple ya? Simple. nggak nggak ada syarat-syarat yang lainnya ya? Nggak ada persyaratan khusus, nggak ada. Iya, itu tapi kalau mahasiswa minimal semester berapa gitu? Kalau minimal semester 1 lah, mereka baru masuk itu sudah bisa ikut tergabung di dalam klub selam Anemon. Kalau maksimalnya? Maksimal kita batasi sih, Mbak, di semester 3 karena kan kalau misalkan udah masuk ke semester 4 ke atas itu fokus mereka sudah mulai beda, misalkan lebih ke akademik, bisa juga mengurusi skripsi segala macam penelitian. Jadi kita batasi. Iya benar, biasanya tuh mahasiswa tuh udah mulai puyeng-puyengnya tuh di semester 5 itu Betul. biasanya. Ya aku ngerasain juga waktu itu lagi padet-padetnya gitu kan semester 5. Iya. Nah itu kalau mau gabung itu bisa langsung datang ke sekretnya atau mungkin ada nomor yang bisa dihubungi? Oh, kalau untuk nanti gabung bisa datang langsung ke sekretariat yang ada di kampus atau juga bisa cek Instagram kita, namanya Anemon DC. Itu nanti bisa di follow, itu informasi-informasi ada di situ semua. Iya, jadi nanti ya pokoknya nanti kalau yang kalau mau gabung di Anemon Unila ini pokoknya nggak ada ruginya sama sekali ya. Iya. Karena dari tadi sih yang aku tangkap itu ya kalau kita gabung di klub ini itu yang pertama kita diajarin menyelam. Betul. Sampai bisa. Sampai bisa. Iya kan, daripada kita belajar menyelam di luar bayar, mendingan di sini. Iya, betul. Bener kan? Betul. Iya. Jadi diajarin pokoknya sampai bisa, bukan cuma sekedar teori, pokoknya diajarin sampai bisa nyelamnya ya. Sampai bisa nyelam. Yang kedua kita bisa melihat bawah laut yang begitu cantiknya. Nah, terus yang ketiga kita bisa tahu gimana sih caranya kita bisa melestarikan dan menyelamatkan yang ada di bawah laut ini ya. Terutama si terumbu karang ini gitu. Jadi banyak banget ya manfaat yang bisa didapetin kalau gabung di Anemon. Dan juga untuk prospek kerjanya itu sangat luas. Contoh seperti pekerjaan bawah laut, kayak pengelasan bawah laut itu kan gajinya itu sangat wow. Jadi yang pengen cari nanti ketika lulus pengen cari gajinya gede ya. Ya, salah satu yang menunjang untuk karir kita juga lah. Itu. Iya. Oke Adul, sebelum kita akhiri ada yang mau Adul sampaikan? Kalau saya mau sampaikan mungkin jangan lupa acara terdekat kita yaitu pengibaran bendera merah putih bawah laut pada tanggal 16 sampai dengan 18 Agustus tahun 2022. Itu kita open untuk seluruh wilayah barat yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Jadi untuk teman-teman penyelam yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan, jangan sampai terlewatkan acara ini. Jadi bisa langsung kita sudah mulai melakukan open registrasi kegiatan tersebut dan cek juga link pendaftarannya di IG Anemon yaitu Anemon DC. Jangan sampai ketinggalan. Oh jadi penyelam siapa saja bisa ikut ya? Bisa ikut gitu. Pendaftaran mulai bisa hari ini? Hari ini sampai dengan tanggal 13 Agustus. Sampai dengan 13 Agustus itu nanti mereka untuk daftarnya itu bisa lihat di mana? Di Instagram atau di Instagram dan kita juga ada ininya ya pamfletnya.
Nanti kita juga sebarin undangan-undangannya ke seluruh klub selam yang ada di wilayah barat Indonesia. Ya, nah jadi kalau yang pengen ngerasain ngibar laut beda ya, kalau biasa kan maksudnya ngibarin bendera yang beda. Biasa kan kalau ngibarin bendera itu kan di daratan ya. Nah ini kita ngibarinnya di dalam laut. Jadi kalau yang pengen ngerasain bisa langsung aja. Bisa langsung aja. Terbuka daftar. untuk umum. Terbuka untuk umum, siapa saja, nggak mesti mahasiswa ya. Iya, nggak mesti mahasiswa. Nggak mesti mahasiswa Unila, nggak mesti anggota dari Anemon, nggak mesti ya. Pokoknya siapa aja bisa. Oke Adul, terima kasih banyak ya Adul ya atas waktunya. Makasih sudah menyempatkan datang ke studio Tribun. Lain kali kalau diundang lagi datang ya. Siap. Saya juga terima kasih nih bisa dikasih waktu kesempatan untuk bincang-bincang. Oke ya, terima kasih banyak ya Adul ya. Ya Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan Adul dari Klub Anemon. Sampai jumpa lagi di Bincang Kampus berikutnya.